teman-teman. Balik lagi bareng kita di Badang Online IMES MDC Cirebon. Welcome juga buat teman-teman yang baru pertama kali join ibadah kita. Gimana nih hari-harinya kalian selama mengikuti kelas secara online? Kita harap sih kalian nggak bosen ya. Ingat selalu untuk stay safe, stay healthy, dan stay produktif. Oh iya, kalian juga bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini ya. Yuk, kita sapa hati kita untuk mengikuti ibadah ini. Karena walaupun kita beribadah dari rumah, kita tetap harus fokus seperti beribadah di gereja. Bener banget tuh, siapin catatan juga ya. Karena hari ini ada pesan khusus yang pastinya akan memberkati kita. Oke deh, kalau kayak gitu, yuk langsung kita mulai ibadahnya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Percaya janjimu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau jalannya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terlukis dalam kehidupanku.
berserah di dalam kekuatanmu. Aku percaya, percaya janjimu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau jalannya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan telinga kami, siapkan hati kami. Karena kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ingin selalu bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Dan saya mengajak kita untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan diri kita, membereskan sikap hati kita. Jika ada dosa, mari belajar untuk meminta ampun kepada Allah, karena Dia Maha Tahu. Dan jika ada kesalahan orang lain terhadap kita yang belum kita ampuni, belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain sebagaimana Kristus telah mengampuni setiap daripada kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kita, pujian yang terbaik bagi Allah kita. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan
Halo students, apa kabar? Hari ini saya senang bisa bertemu kembali menyapa kamu di rumah lewat ibadah online Radiance. Terima kasih untuk semua yang sudah menulis di kolom komen YouTube. Saya senang bisa mendapat feedback dari kalian. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Juga untuk kelas 7 yang kemarin sudah mengikuti acara Next Level. Welcome, you are part of our family. Mari kita belajar bersama-sama ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh berkumpul bersama, mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus ajari kami, terangi hati dan pikiran kami. Tolong kami untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan dan biarkan kami mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah Free from Anxiety. Tema ini kita akan bahas dalam 2 minggu ke depan. Karena belakangan ini saya sering mendengar kalau anak-anak lagi ngobrol tuh suka bilang, aku ngerasa anxiety. Saya pikir masa sih? Apakah anxiety hanya menyerang orang dewasa saja? Tetapi ternyata anak remaja juga mengalaminya. Tapi jangan buru-buru bilang anxiety. Sama seperti orang kalau bilang ini lagi stres. Nggak bisa bikin PR langsung bilang stres. Kebanyakan PR langsung bilang anxiety. Sebenarnya apa sih anxiety itu? Kalau saya sederhanakan dari kamus, anxiety means a feeling of worry, nervous, something with an uncertain outcome. Perasaan khawatir, gelisah, dan tidak jarang mengakibatkan seseorang mudah menjadi panik. Setiap orang pasti ada rasa khawatir atau bisa aja merasa gelisah. Tapi kalau sampai berlebihan, nah ini yang kita mau bahas hari ini. Apakah kekhawatiran yang ada pada kamu itu wajar atau sudah termasuk anxiety? Misalnya, kalau kita merasa gelisah atau khawatir waktu menunggu pengumuman kelulusan kemarin ini, atau menjelang pembagian rapot, wajar saja kalau banyak orang mengalami rasa khawatir atau gelisah. Tapi kalau misalnya nih, karena nilai kuis harian kurang bagus menurut kamu, dan itu membuat kamu menjadi gak bisa tidur, kemudian menjadi panik gak jelas, karena kepikiran nilai yang kurang bagus tadi. Akibatnya, kamu gak bisa kontrol emosi kamu. Keadaan itu sudah mengontrol hidupmu. Khawatir, gelisah, dan gampang panik. Nah, ini tanda-tanda anxiety. Jadi jangan cepat-cepat bilang, aku merasa anxiety. Karena tidak semua perasaan khawatir atau gelisah adalah anxiety. Nah, kalau hanya karena menunggu pesanan makanan yang belum datang, terus bilang aku anxiety, bukan ya, itu namanya lapar. Mari kita melihat firman Tuhan yang mengajarkan tentang bagaimana menghadapi anxiety. Dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di ayat 31 diulang lagi, janganlah kamu khawatir. Di ayat 34 diulang lagi, juga bilang janganlah kamu khawatir. Dalam 3 ayat ini beberapa kali kalimat ini diulang-ulang oleh Tuhan Yesus. Dan kalau melihat kalimatnya ini adalah kalimat perintah, sama seperti peraturan di sekolah yang bilang jangan terlambat. Artinya kalau kita terlambat maka kita akan dapat minus point. Jangan nyontek. Kalau kamu ketahuan nyontek, kamu akan disuruh ke ruang BP untuk dapat surat peringatan. Kalau Tuhan memerintahkan kepada kita, yang seharusnya kita lakukan adalah taat pada perintah Tuhan. Dan jika kita tidak taat, artinya kita berdosa. Dan kita secara sadar atau tidak sadar menganggap bahwa kekhawatiran ini yang sudah lebay ini adalah hal yang biasa. Padahal kekhawatiran yang lebay itu
adalah ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Loh, ternyata kekhawatiran dan kegelisahan yang sudah mengontrol, mengendalikan kehidupan kita adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Kenapa bisa begitu? Dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Jika hari ini kita hidup, artinya pemeliharaan Tuhan dan rencana Tuhan sedang dikerjakan dalam hidup kita. Tuhan sudah memelihara kita sampai hari ini dan kita masih hidup. Waktu kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja dalam kehidupan kita. Artinya kita sedang bilang, saya percaya pada Yesus yang menyediakan tempat bagiku di surga. Nah, Yesus yang menyediakan tempat di surga, Yesus juga yang memimpin hidup kita selama di bumi. Di ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit dan yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Di ayat 27 dikatakan begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran kita ternyata tidak membuat keadaan kita lebih baik. Karena itu mari kita belajar untuk mempercayai Allah sebagai Bapa yang peduli, Bapa yang melindungi, Bapa yang memelihara, Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita. Saya mau cerita, waktu itu anak saya masih umur 3 tahun. Kami diundang ke rumah seorang teman. Teman kami ini memiliki beberapa ekor anjing dan anak saya senang bermain dengan anjing-anjing kecil yang lucu. Sementara anak saya bermain dengan anjing yang kecil, kami ngobrol dengan tuan rumah yang mengundang kami. Waktu kami asik bercerita, tiba-tiba anak saya menjerit dan berteriak, "Papa!" Kami kaget. Papanya langsung lari, nyamperin anaknya yang lari ketakutan dan menggendong anak saya. Di belakang anak saya itu ada anjing besar yang mengikuti dia terus dan gonggongan dengan suara yang besar. Anak saya sangat ketakutan. Dia tutup matanya, dia pikir anjing akan hilang, tapi suara gonggongan anjing tetap besar. Kemudian suami saya mengusap-usap kepala anjing yang besar itu dan anjingnya senang bermain. Anak saya mulai berani untuk melihat ke bawah. Dia lihat anjing itu tetap besar dan dia lihat papa sedang bermain dengan anjing itu. Dan sedikit ketakutannya agak hilang. Kemudian dia mencoba untuk mengusap kepala anjing dengan kakinya. Dan gak lama kemudian anak saya berani turun dari gendongan papanya. Bersama papa dia bermain dengan anjing. Meskipun ukuran anjing itu lebih besar dari badannya. Dan dia tidak takut lagi karena ada papa di sebelahnya. Dia merasa tenang karena ada papa yang dia percaya pasti melindunginya. Dia bahkan bermain dengan anjing yang jauh lebih besar dari ukuran badannya. Dan meskipun gonggongan anjing itu tetap besar, tapi keberadaan papa di sebelahnya membuat dia berani menghadapi anjing yang besar tersebut. Demikian juga dengan Bapa di surga. Waktu kamu ketakutan, waktu kamu gelisah karena sesuatu masalah atau satu kesulitan yang kamu hadapi, lari pada Bapa, teriak pada Bapa. Dia Bapa yang jauh lebih mengerti akan keadaan setiap kita. Di Alkitab dikatakan bahwa Bapa jauh lebih baik daripada Bapa di dunia. Jika kita mau lepas dari semua ketakutan kita, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama cari Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Matius 6 ayat 33 diajarkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Waktu kita ketakutan,
kekhawatiran ada dalam kita, sama siapa kita biasanya datang? Apakah Tuhan menjadi pilihan utama atau Tuhan menjadi pilihan terakhir? Baru setelah semua usaha yang kita lakukan untuk mengatasi ketakutan gagal, kemudian kita baru datang pada Tuhan. Cara ini yang membuat kita seringkali kalah dengan masalah. Di ayat 33 tadi, kita mengajarkan bahwa cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan yang pertama, yang utama. Jika kita katakan, Yesus Tuhan, Raja bagi hidup kita. Maka seharusnya dalam cara kita bicara, bersikap, juga akan terlihat. Jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidupmu. Maka dikatakan semua yang kamu perlu, bukan yang kamu mau ya, tapi yang kamu perlu, Tuhan pasti akan berikan buat kita. Cara yang kedua, dikatakan hidup dalam kebenarannya, taat pada perintahnya. Kalau dikatakan jangan takut, karena dia sebagai Bapa untuk kita. He is the father to the fatherless. Bagi orang yang tidak punya papa, dan yang tidak kenal papa, dia mau menjadi bapa untuk kamu. Dia peduli dan dia mengerti akan keadaan setiap kita. Di ayat 32 dikatakan, Bapamu yang di sorga tahu apa saja yang kamu perlu. Karena itu waktu kita merasa takut, merasa gelisah, itu waktunya kita datang pada Tuhan. Mengenal Tuhan itu di saat krisis. Waktu ada anggota keluarga yang sakit dan hal ini membuat kamu khawatir, membuat kamu takut, saat itulah datang berdoa pada Tuhan. Kenali kuasa Allah, kasih Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Waktu kita bingung untuk bayar uang sekolah, uang buku belum lunas, berdoa minta kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Bapa tahu semua yang kita perlu dan Bapa mau mencukupkan semua keperluan kita. Lakukan bagian kita, yaitu datang pada Tuhan. Poin yang ketiga, percaya sepenuhnya pada Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kalau kamu khawatir akan hari besok, kesulitan apapun yang kamu hadapi saat ini, belajar mencari Tuhan. Belajar untuk menyerahkan semua keadaanmu kepada Tuhan. Percaya saja. Jika kita percaya bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga, Dia juga Tuhan yang sama yang menyediakan segala kebutuhan kita selama di bumi. Tuhan memberikan anugerah yang besar bagi setiap kita untuk menjadi anak Allah. Tuhan yang sama, yang pasti sanggup untuk memulihkan setiap luka, bahkan sakit secara fisik. Ada orang yang karena pengalaman kurang baik, kemudian menjadi sulit untuk mempercayai Tuhan. Kalau saya umpamakan misalnya tempat ini adalah hati kita. Hati kita itu penuh dengan marah, penuh dengan dendam. Dan kemudian ini semua membuat kita semakin khawatir, kekhawatiran semakin banyak. Ada sakit hati, dendam yang kita simpan, membuat hati kita penuh. Dan ini yang justru membuat kita semakin gelisah, semakin gak jelas, sulit tidur, dan masalah itu sudah mengendalikan keadaan kita. Waktu kita datang sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, ini aku, ini hatiku. Datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita. Bilang, Tuhan, ini hatiku, penuh dengan segala sesuatu yang ada ini. Dengan segala kepahitan yang ada, dengan segala dendam yang ada. Kita minta Tuhan untuk memulihkan hati kita. Izinkan Tuhan untuk memulihkan keadaan ini. Bukan Tuhan tidak sanggup untuk memberikan berkat anugerah damai sejahtera dalam hati kita, tapi apa yang ada di dalam hati kita ini harus dibuang dulu. Supaya hati kita ini pulih, dan setelah hati kita pulih, izinkan Tuhan untuk memenuhi hatimu dengan kasih-Nya. Dan biar kasih Allah memenuhi hidupmu, memulihkan keadaanmu, menyegarkan jiwamu. Karena sungguh Allah peduli dan Dia ingin memulihkan keadaan setiap kita.
Jangan curiga pada Tuhan. Tadi kita sudah mengadakan perjamuan kudus. Itu adalah peringatan buat kita bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, Dia yang memberikan arah dan tujuan dalam hidup kita. Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupanmu menjadi jauh lebih baik, lebih indah daripada apa yang kamu pernah mimpikan. Kalau selama ini sulit bagi kamu untuk mempercayai Tuhan karena pengalaman burukmu, hari ini saya mau berdoa bagi setiap kamu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku menyerahkan hatiku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pulihkan hatiku, pulihkan hidupku. Pulihkan keadaanku Tuhan. Jadi raja dalam hidupku, memerintah dalam kehidupanku. Aku mau belajar, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melakukan kehendak-Mu tiap-tiap hari. Aku mau belajar taat pada setiap firman-Mu Tuhan. Berikan damai sejahtera dan sukacita yang limpah dalam hatiku, hanya di dalam nama Yesus. Untuk seluruh jemaat, terimalah berkat Tuhan. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, berkati setiap kebutuhan mereka. Perlengkapi mereka dengan segala sesuatu yang mereka perlu agar mereka sampai pada tujuan dan rencana Allah dalam hidup mereka. Tolong anak-anak-Mu Tuhan, nyatakan diri-Mu Yesus, kenalkan diri-Mu pada setiap mereka. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang sedang luka dan kecewa. Biar iman mereka bangkit, jadilah kuat dalam pengenalan akan Tuhan. Bawa setiap anak-anak-Mu untuk mengalami kasih Bapa yang sempurna. Bapa yang dapat kami andalkan dalam segala perkara. Bapa yang bertanggung jawab untuk hidup dan masa depan kami. Biar penyertaan Tuhan membawa kemenangan atas pergumulan hidupmu dalam cara pikirmu yang selama ini salah. Terang kasih Allah menerangi